Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Alia Veralda, kerap disapa Alia. Saya merupakan mahasiswa aktif Telkom University dengan jurusan Sistem Informasi. Saya memiliki minat dalam dunia IT, terutama di bidang database dan memiliki kemampuan dalam public speaking yang sangat berguna, bukan hanya di kehidupan saya yang sekarang, tapi juga di kehidupan kedepannya. Untuk jenjang karir sendiri, ini sangat berguna juga ketika saya ingin melanjutkan karir saya untuk kedepannya seperti itu. Untuk motivasi saya melamar di posisi ini adalah ketika saya kuliah dulu, itu lebih banyak dalam mengimplementasikan database ke dalam sistem ataupun ke back end seperti itu. Jadi mungkin motivasinya lebih kepada kita mencari pengalaman lagi dan mencari ilmu untuk kemampuan yang saya miliki saat ini. Nah, ketika di kelas, saya juga memiliki tugas yang dimana tugas-tugas ini itu bukan hanya diselesaikan secara individu, tapi berkelompok ataupun kerja sama tim. Nah, cara saya untuk bekerja dalam tim itu adalah bagaimana cara kita untuk menghidupkan tim yang komprehensif ataupun yang kondusif nantinya dalam mengerjakan tugas. Jadi, ketika saya bekerja tim itu banyak banget melakukan koordinasi-koordinasi yang dimana koordinasi-koordinasi ini penting untuk membangun tim yang efektif dan efisien nantinya dalam pengerjaan tugas seperti itu. Yang dibutuhkan itu mungkin seperti pengimplementasian dalam database. Nah, untuk seberapa jauh kemampuan saya cukup memiliki pengalaman dalam bidang database, terutama dalam penggunaan MySQL dalam pengembangan backend. Nah, saya pernah menggunakan MySQL ataupun sering menggunakan MySQL dalam beberapa proyek, terutama yang membutuhkan struktur data yang fleksibel dan skalabilitas yang tinggi. Kemudian dalam pengimplementasian lagi di sini saya mengimplementasikannya dalam konsep operasi CRUD, agresi data, indexing, dan optimasi query dalam menjaga performa aplikasi. Bagaimana cara saya untuk menangani tekanan atau deadline dalam pekerjaan? Nah, di sini saya biasanya menangani tekanan atau deadline bagaimana caranya saya mengatur prioritasnya ataupun membuat perencanaan kerja sejak awal. Saya membagi tugas menjadi beberapa bagian, jadi ada prioritas utama yaitu prioritas yang paling tinggi, prioritas sedang, dan prioritas yang paling rendah. Nah, biasanya prioritas yang tinggi ini akan saya letakkan paling atas yaitu yang memiliki karakteristik deadline-deadline yang terdekat dan membutuhkan sumber daya yang banyak ataupun kebutuhannya dalam pekerjaan itu tuh lebih banyak. Jadi itu akan saya taruh untuk prioritas yang paling atas ataupun yang deadline-nya juga sudah dekat seperti itu. Kemudian untuk yang skala sedang itu biasanya deadline-deadline yang agak terlalu jauh tapi tidak membutuhkan sumber daya yang banyak ataupun tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam pengerjaan tugasnya yang banyak. Nah, ini biasanya saya kelompokkan di sedang karena itu bisa dikerjakan dalam range orang sekitar 3 sampai 5 orang tertentu seperti itu. Untuk yang paling bawah ataupun prioritas yang kurang ataupun yang paling bawah itu saya biasanya eh, karakteristiknya ataupun mengkategorikannya dalam biasanya deadline-deadline yang agak jauh tapi tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sangat tinggi. Kemudian ketika itu saya juga berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik dengan tim, terutama jika ada kendala atau resiko keterlambatan, agar bisa dicari solusinya bersama dan saya menyadari juga bahwa tekanan itu bagian dari pekerjaan. Jadi saya akan tetap belajar dengan tenang, fokus pada solusi, dan menjaga produktivitas untuk manajemen yang baik. Ketika saya kuliah, saya pernah tergabung dalam 3 organisasi. Yang pertama yaitu organisasi saya bernama Himpunan Mahasiswa, kemudian ada Kors Protokol Mahasiswa, dan Lembaga Dakwah Kampus. Untuk tanggung jawabnya sendiri, yang pertama di Himpunan Mahasiswa itu saya menjadi staf eksternal, yang dimana staf eksternal di sini itu mengurus dalam dunia luar untuk himpunan mahasiswa itu sendiri. Jadi lebih kepada program kerjanya itu tentang studi banding dan company visit seperti itu.
Kemudian untuk Korps Protokol Mahasiswa, saya diamanahkan menjadi bendahara departemen, yang di mana bendahara departemen ini berfungsi untuk membuat laporan keuangan tentang program-program kerja yang sudah diimplementasikan ataupun yang sudah dijalankan oleh organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga dakwah kampus, yang di mana saya diamanahi menjadi sekretaris. Nah, sekretaris di sini itu lebih kepada membuat program-program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya, kemudian membuat rancangan-rancangan apa saja yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Ketika saya kuliah, saya pernah mengerjakan beberapa proyek yang menghubungkan database dengan sistem back-end, baik menggunakan SQL maupun MongoDB. Dalam proyek tersebut, saya membuat API backend yang bisa menerima input dari user, menyimpannya di database, dan menampilkannya kembali atau menampilkan datanya ke front end. Saya menggunakan framework Laravel untuk mempermudah pengelolaan database dan routing. Pengalaman itu melatih saya untuk memahami struktur data, relasi antar tabel atau koleksi, serta cara membuat sistem yang efisien dan aman. Di pekerjaan nanti, saya yakin skill ini bisa langsung saya terapkan, khususnya dalam membangun atau memelihara sistem berbasis data yang stabil dan terstruktur. Menceritakan pencapaian yang paling membanggakan dalam studi saya, yaitu ketika saya berhasil menyelesaikan sebuah proyek sistem informasi berbasis web dan mobile yang menghubungkan antara front end dan back end dan database secara mandiri. Proyek ini awalnya itu cukup menantang saya, karena saya harus memahami alur sistem secara menyeluruh, mulai dari perancangan database, pengembangan API backend, hingga integrasi dengan tampilan pengguna. Namun, seiring berjalannya waktu, saya bisa untuk mengasah kemampuan problem solving dan manajemen waktu, karena harus menyelesaikannya di tengah deadline tugas lain. Jadi hasilnya, sistem tersebut berhasil diuji dengan baik dan mendapat apresiasi dari dosen pembimbing. Dari situ saya belajar bahwa konsistensi dan kemampuan belajar hal baru bisa membawa hasil yang membanggakan. Mungkin tadi ketika di awal saya menceritakan bahwa saya dulu juga memiliki tugas yang berbasis kelompok ataupun tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, mungkin masalah-masalah seperti ini yang biasanya terjadi ya dalam kerjaan kelompok, yaitu konflik antar tim ataupun rekan yang sulit diajak kerjasama. Bahkan di UKM pun saya juga pasti menemukan orang-orang yang seperti ini. Bagaimana cara saya untuk menangani situasi seperti ini? Yang pertama itu saya akan mendekatkan diri ke orang yang memiliki masalah tersebut. Misalnya dia yang kayak ada konflik, terus juga dia ada yang sulit diajak kerjasama. Nah, biasanya saya ketika kuliah itu menerapkan sistem yang dimana kita harus mendekatkan dulu ke orangnya. Kemudian kita tanya, kendalanya tuh apa sih? Dan kita harus, setelah kita dengar kendalanya apa, terus kita dengar keluh kesahnya mereka, dari situ kita bisa cari solusi sama-sama. Kemudian lebih saya arahkan untuk ini loh tugasnya kamu, ini loh cara penyelesaiannya seperti ini, terus ini loh nanti aku bantu ya dalam hal kerjaannya seperti itu ataupun tugas-tugasnya. Jadi kita juga nggak sama-sama bingung dan pekerjaan itu juga selesai dengan kepala dingin. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu yang saya gunakan, alhamdulillahnya itu bisa untuk membawa rekan-rekan saya akan kembali bekerja seperti biasanya lagi ataupun bisa diajak kerja sama tim seperti itu. Kemudian cara saya mengatur beberapa prioritas secara bersamaan adalah saya harus lihat dulu prioritasnya seperti apa. Bahkan tadi sudah saya jelaskan di awal yang dimana saya memiliki tiga prioritas, yaitu prioritas tinggi, sedang, dan kurang. Nah, tiga prioritas ini itu akan saya utamakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah saya tetapkan seperti itu. Untuk proyek yang paling kompleks yang pernah saya kerjakan itu adalah saat melakukan proses back-end aplikasi ataupun mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis back-end dan front-end. Kemudian ada menghubungkan dengan database juga, tapi mungkin yang paling kompleks adalah ketika melakukan proses CRUD ataupun
create, read, update, dan delete untuk sebuah sistem aplikasi. Jadi, yang dimana nanti kompleksnya itu adalah gimana caranya datanya ini kita harus bisa masukin ke dalam database, dan kita juga harus bisa untuk nampilin ke front end-nya seperti itu. Kemudian juga harus membuat layar front end yang responsif yang bisa diterima oleh pengguna. Dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, saya menargetkan untuk terus mengembangkan kemampuan teknis saya dan kepemimpinan saya, serta komunikasi yang saya miliki sebagai fondasi untuk mencapai posisi Chief Technology Officer atau CTO di masa depan. Saya ingin memperdalam pemahaman saya tidak hanya dalam hal coding dan arsitektur sistem, tapi juga dalam manajemen tim, pengambilan keputusan strategis, dan kemampuan pemahaman bisnis. Saya percaya bahwa CTO bukan hanya ahli teknis, tapi juga mampu menjembatani antara kebutuhan teknis dan visi bisnis perusahaan. Karena itu, saya ingin belajar dari pengalaman di lapangan, bagaimana nanti saya aktif dalam proyek lintas tim, dan secara bertahap untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Bagi saya, menjadi CTO bukan hanya sekedar jabatan, tapi tentang bagaimana memimpin teknologi untuk mendorong perubahan perusahaan. Kalau ditanya soal apa yang saya harapkan dari perusahaan ini, mungkin saya berharap bisa berkembang lagi bersama BNI, tidak hanya sebagai tempat bekerja, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung saya dalam pembelajaran, kolaborasi, dan inovasi di bidang IT dan pengelolaan database. Kemudian saya juga berharap BNI dapat memberikan ruang untuk mengeksplorasi teknologi baru, pelatihan yang relevan, serta tantangan-tantangan yang mendorong saya untuk terus tumbuh secara profesional. Selain itu, saya berharap bisa berkontribusi langsung dalam menjaga keamanan dan efisiensi sistem informasi yang menjadi tulang punggung layanan perbankan digital BNI. Oke, untuk pertanyaan seperti ini, mungkin sekarang saya bisa mulai bekerja secepat mungkin setelah menerima pemberitahuan resmi. Jika dibutuhkan waktu untuk administrasi atau perpindahan, saya siap menyesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan. Saya juga bersedia bekerja lembur apabila memang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang mengejar deadline. Untuk kerja jarak jauh maupun kemungkinan dipindahkan lokasi, saya cukup fleksibel dan siap menyesuaikan. Selama tetap dalam komunikasi yang jelas dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Semoga kita bisa terjalin komunikasi yang baik lagi setelah ini. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.